Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah, terima kasih Nabi Muhammad. Langsung saja di sini saya Ali Sodikin sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Musrifatus Solehah, lalu yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Najwa Fariha, lalu yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri Ali Sodikin, lalu yang keempat akan disampaikan oleh Saudari Irma Firmanda. Kepada pemateri pertama kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifatus Solehah dengan NIM D20191108. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh. Yang pertama, kebijaksanaan, artinya melaksanakan suatu tindakan. Yang kedua, kesederhanaan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas. Yang ketiga, keteguhan, artinya membatasi diri. Yang terakhir adalah keadilan, artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pancasila sebagai problem bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Dan apa saja problem bangsa yang hingga saat ini masih ada di Indonesia? Yang pertama, korupsi. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, dekadensi moral. Dekadensi moral ini terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contohnya seperti rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan para pelajar. Yang ketiga, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran pembangunan, nasib generasi yang akan datang, global warming, dan perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Yang keempat, kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Yang kelima, pengangguran. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Bila ditemukan solusi yang tepat, sukses.
Yang keenam, kesenjangan sosial. Ini sudah biasa terjadi di negara kita di mana orang kaya akan tetap kaya, sedangkan orang miskin tetaplah miskin walau sekeras apapun dia bekerja. Yang ketujuh, kemacetan. Dan yang ke-8, penegakan hukum yang lemah. Solusi untuk mengatasi problem bangsa Indonesia. Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pemerataan pekerjaan. Yang keempat, pemerataan pengetahuan dan wawasan. Lalu yang kelima, pemerataan pendidikan. Implementasi atau contoh Pancasila dalam sistem etika. Pada saat Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis Grundslake, di mana Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika, namun nilai moral telah menjadi pandangan hidup. Kemudian, ketika Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan. Pancasila yang dijabarkan dalam butir-butir Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh Pancasila sebagai sistem etika yang didasarkan pada butir-butir sila Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama sehingga terjadi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengakui adanya kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksa agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang kelima, tidak mengatasnamakan agama untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang memicu adanya konflik. Yang keenam, saling menghormati dan mencintai, tidak memiliki stereotip negatif antar sesama manusia. Selanjutnya, tidak melakukan bullying, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang lain, baik melalui verbal maupun fisik. Yang kedelapan, aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti penggalangan dana bagi korban bencana, pemberian petisi terhadap penanganan pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, rela berkorban dalam membela kebenaran dan keadilan, mengorbankan tenaga, waktu, atau pikiran untuk melindungi masyarakat yang lemah. Dan yang terakhir, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya dan sumber daya